Bapak, Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah, bahagia rasanya sekaligus bangga saya menyaksikan langsung kekompakan, kebersamaan dari saudara-saudara saya yang hadir di majelis ini, membuktikan bahwa warga Dauh Puri Kauh dan sekitarnya ini benar-benar bisa hidup rukun berdampingan dalam keberagaman. Kalau seluruh masyarakat Indonesia mau mencontoh apa yang dilakukan oleh warga Dauh Puri Kauh ini, insya Allah ke depan Indonesia tetap aman, Indonesia tetap damai, Indonesia tetap sejahtera. Seperti ini pula yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun komunitas masyarakat yang berbeda keyakinan, berbeda akidah, tapi tetap dalam persaudaraan, saling menghargai, saling menghormati, bahkan saling melindungi. Ini yang dicontohkan oleh panutan kita, uswatun hasanah dalam kehidupan kita, cermin agung hidup kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya saya bangga banget melihat semangat dari para pengurus Nahdlatul Ulama, mulai pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus majelis wakil cabang, sampai pengurus ranting yang memperjuangkan Islam di Pulau Dewata ini. Mau ngomong Pulau Dewata kok susah. Ini sungguh perjuangan yang luar biasa, perkembangannya sangat pesat. Dulu entah tahun berapa saya lupa, waktu awal-awal saya silaturahim dan ngaji di Bali, dibanding sekarang ini kemajuannya sungguh luar biasa pesat. Tepuk tangan untuk pengurus-pengurus NU. Karena begini para jamaah, kalau kita lihat tonggak sejarah masuknya Islam ke Indonesia ini agak telat, lambat dan ketinggalan dibanding masuknya Islam ke negara-negara lain di belahan bumi ini. Islam masuk ke Indonesia secara pergerakan itu pada abad ke-14 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Padahal abad ke-7 Islam sudah merambah kawasan Afrika sampai Eropa, itu di abad ke-7. Sedangkan di Indonesia ini Islam masuknya abad ke-14. Nah, karena masuknya Islam ke Indonesia ini lambat, telat, maka kemudian ini menjadi budaya bangsa Indonesia. Acara apa saja wajib telat. Kalau nggak telat bukan Indonesia. Seperti randon yang disiapkan panitia di acara malam ini, jadwalnya saya ceramah itu kan jam dan cingkara bola upata berapa ya tadi? Jam berapa? Jam 8.30 harusnya saya sudah naik, dan alhamdulillah ini pas jam 8:90 waktu Indonesia bagian Dauh Puri Kauh. Ya kalau nggak telat bukan Indonesia namanya, apalagi orang NU. Orang NU itu raja telat. Acara Bahsul Masail
itu undangannya jam 7:30 pagi, prakteknya habis asar. Jadi semakin telat semakin NO. Lah telat itu kan identik dengan terlambat dan ketinggalan. Maka jangan kaget kalau Indonesia ini urusan apa saja serba ketinggalan. Coba konsolidasi ilmu pengetahuan ketinggalan, teknologi ketinggalan, ekonomi ketinggalan, politik ketinggalan, budaya ketinggalan, olahraga ketinggalan. Nek sing dalang. Nah ini cocok dengan fitrah sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang memang agak telat. Islam sudah masuk ke Spanyol, tahu Spanyol ya, timurnya Sanur. Jadi dari Sanur itu ke timur terus nanti nyampe Spanyol. Kalau naik becak kira-kira 7 tahun. Sudah masuk Spanyol itu pada abad ke-7 dibawa oleh Tariq bin Ziyad, sampai banyak melahirkan ulama-ulama kaliber dunia. Yang paling terkenal dan fenomenal adalah ulama yang ahli dalam bidang disiplin ilmu gramatika, atau kalau di dunia pesantren dikenal dengan nama ilmu nahwu, dengan karyanya yang luar biasa, Alfiyah Ibnu Malik. Ulama itu bernama Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Yang kitab Alfiyah Ibnu Malik ini dipelajari di hampir semua pesantren di Indonesia. Itu ulama dari Spanyol. Islam sudah sampai Rusia abad ke-7. Sa'ad bin Abi Waqqas merintisnya dari Azerbaijan. Bapak Ibu kalau mendengar ada ustadz atau kiai ceramah menyampaikan sebuah hadis rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu orang mana? Turkistan. Bukan Bukhari tetanggamu, itu kan penjual nasi goreng. Matur sembah nuwun. Rawahul Muslim. Kalau ada hadis riwayat Imam Muslim, Imam Muslim itu orang mana? Orang Naisabur. Jadi Islam sudah terkonsolidasi dengan baik di sana. Islam sudah sampai wilayah Irak dan sekitarnya abad ke-7 dibawa oleh Khalid bin Walid. Islam sampai Persia, Iran dibawa oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Makanya kalau sampean ngaji kitab Fathul Qorib, iki paham apa enggak ya yang saya omongkan ini? Para jamaah, kalau kita belajar kitab Takrib Ghayatul Ikhtisar, itu karangan Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Itu orang mana? Orang Iran. Asfahan itu kota terbesar ketiga di Iran, yang paling ditakuti Amerika Serikat, karena di Asfahan itu disinyalir menjadi pusat pengayaan uranium nuklir. Satelit pengintai keamanan Amerika Serikat selalu dihadapkan ke Asfahan ini, takut. Jadi Amerika Serikat yang katanya negara superpower, negara adidaya, negara raksasa, ternyata takut sama nuklir. Kalah dengan Indonesia. Nuklir masuk ke Indonesia dimakan jadi bakso. Orang Indonesia ini sakti-sakti, makanannya bakso nuklir, bakso granat, ada nasi bebek sambal mercon. Ini orang Indonesia ini makanannya Masya Allah luar biasa. Tongseng yodoyan,
tong sama seng itu doyan. Anak-anak kecil itu, anak-anak Indonesia itu makanannya molen. Rolas tekan sak banjure. Ya kapal selam juga diuntal. Ibu-ibu itu suka kletis-kletis makan kue apa ternyata kuping gajah. Abah Iron kali Abah. Amerika membanggakan diri udah bisa sampai ke bulan. Paling-paling di sana pasang bendera, pasang satelit. Apaan? Sampai bulan aja dibangga-banggain. Orang Dauh Puri Kaung itu kalau belanja ke matahari. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah gini, di negara-negara yang saya sebut tadi, lebih-lebih kawasan Afrika itu akhir abad ke-6 awal abad ke-7 Islam udah nyampe ke sana. Sementara Islam masuk ke Indonesia secara pergerakan itu abad ke-14. Kalau secara individu, secara personal sebelum abad ke-14 sudah. Tapi secara pergerakan abad ke-14 dibawa oleh para wali, para ulama sampai ke Bali juga. Maka kalau di Bali kan ada makamnya Wali 7, betul nggih? Nah, saya udah pernah ngajak anak-anak santri ziarah Wali 7 di Bali. Nah, itu kurang lebih di abad ke-14. Menyebarkan Islam di Indonesia, mengembangkan Islam di Indonesia melalui wadah yang namanya pondok pesantren. Jadi masuknya Islam ke Indonesia itu melalui pondok pesantren. Para wali, para ulama mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat melalui pondok pesantren. Jadi nuzulul Quran fi Indonesia itu melalui pondok pesantren. Makanya kalau ada orang yang mengartikan Al-Quran tapi dia bukan alumni pondok pesantren, biasanya agak ngawur-ngawur dikit. Ya karena dia nggak mempunyai keilmuan yang memadai. Ini menyalahi fitrah nuzulul Quran fi Indonesia yang melalui pondok pesantren. Coba baca sejarah. Sunan Ampel Maulana Sayyid Rahmatullah mendirikan pondok pesantren di Ampel Denta Surabaya. Yang ditiru siapa? Rasulullah mendirikan pondok pesantren, membangun pondok pesantren, mengajar santri-santrinya, para sahabat, murid-muridnya di pondok pesantren yang namanya Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman surga. Kenapa tempat itu disebut taman surga? Dan kenapa hanya tempat itu yang disebut taman surga? Kok enggak seluruh bangunan Masjid Nabawi semua disebut sebagai taman surga? Hanya Raudhah antara rumah sampai dengan mimbar Nabi kurang lebih luasnya 26 kali 18 meter. Karena di situ Rasulullah mengajarkan ilmu-ilmu Allah kepada santri-santrinya, kepada para sahabat-sahabatnya. Berarti di situ Rasulullah mendirikan pondok pesantren, dan santri Rasulullah itu dari berbagai tempat yang jauh-jauh. Ada santri yang berasal dari Jerman namanya Suhaib Ar-Rumi, dari Romawi belajar ke Rasulullah di Madinah, mondok. Ada yang dari Persia, Salman Al-Farisi, dari Iran pergi ke Madinah, mondok di pesantrennya Rasulullah. Ada yang dari Afrika, Bilal bin Rabah. Nah, santrinya Sunan Ampel itu yang mirip dengan santrinya Rasulullah. Ada santrinya Sunan Ampel itu yang putranya sendiri, Maulana Sayyid Makhdum Ibrahim, yang kemudian hari menjadi Sunan Bonang. Ada Sayyid Qasim yang akhirnya menjadi Sunan Derajat.
ada santri yang putra ulama kenamaan di zamannya, Maulana Ishaq, putranya bernama As-Sayyid Ainul Yakin Raden Paku, yang kemudian hari menjadi Sunan Giri. Ada santri putra kerajaan Sriwijaya, Sayyid Husain, kemudian akhirnya menjadi Adipati Terung. Ada santri putra kerajaan Majapahit, Raden Hasan, yang akhirnya menjadi raja Islam pertama di Demak Bintoro. Bahkan ada santri yang mantan rampok, mantan berandal, Raden Syahid Berandal Lokojoyo, yang kemudian hari menjadi Sunan Kalijogo. Ini bukti berandal, nakal, dipegang ulama, dipegang wali, dipegang kiai, bisa menjadi wali, dijuluki Sunan Kalijogo. Tapi kalau yang megang bukan kiai, mungkin jadi Sunan Jogokali. Makanya pondok pesantren kalau serius mesti santrinya berasal dari jauh-jauh. Kalau santrinya baru ngutek se RT 2 RT sekampung, itu belum pondok beneran, itu masih agak-agak pondok. Kiai kalau kiai serius, kiai beneran, mesti santrinya itu dari jauh-jauh. Coba selidiki pondok-pondok pesantren di Indonesia, mesti santrinya itu dari jauh-jauh, pasti itu. Lihat Lirboyo, lihat Peloso, lihat Sarang, lihat Langitan, mesti santrinya dari jauh-jauh. Lihat Blok Agung. Iki paham apa enggak ya iki sing tak omong iki? Nah, makanya kalau punya santri masih 1 RT 2 RT, jangan melete-melete dulu. Santrinya baru se RT 2 RT itu, ada orang ngajak jabat tangan nggak dicium tangannya itu tersinggung. Nggak tahu kalau aku ustadz. Ustadz tingkat RT melete. Loh iya, emang begitu kok. Oke, mohon maaf. Saya lanjut. Para wali sukses mengembangkan Islam di Indonesia, yang bahkan akhirnya Islam menjadi agama mayoritas bangsa Indonesia sampai 87%. Sukses gemilang yang diraih oleh perjuangan dari para ulama itu, ini sengaja saya sampaikan untuk menjadi motivasi bagi para pengurus NU di semua tingkatan. Kesuksesan besar yang diraih oleh para wali, para ulama dalam mengembangkan Islam di Indonesia karena menggunakan strategi yang sangat jitu. Ini strategi dakwah. Kalau pengen sukses, kalau pengen berkah, Allahumma sholli ala Muhammad. Orang berjuang itu jangan asal-asalan. Mendirikan masjid, mendirikan musola, membangun TPQ, madrasah diniyah, lebih-lebih pondok pesantren, hanya sekedar modal nekat, kendat. Ya harus punya strategi dakwah yang jitu. Apa strategi dakwah yang digunakan oleh para aulia dan para ulama sehingga sukses mengembangkan Islam di Indonesia? Yang pertama, menggunakan strategi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Penyebaran dan pengembangan Islam itu dengan hikmah dan mau'izah hasanah, dengan kebijaksanaan, dengan kearifan, dengan nasihat-nasihat yang baik. Kalau terpaksa baru wajadilhum, itu pun billati hiya ahsan. Boleh mujadalah tapi dengan cara yang terbaik. Jadi pengembangan Islam di Indonesia ini sama sekali nggak pakai kekerasan. Penyebaran agama Islam di Indonesia tanpa melalui peperangan, nggak pakai kekerasan dan nggak pakai paksaan. La ikraha fiddin,
nggak boleh ada pemaksaan dalam beragama. Dan itu betul-betul diterapkan oleh para aulia dan para ulama. Menyebarkan Islam ke Indonesia ini nggak melalui peperangan, nggak melalui kekerasan, tanpa paksaan, tanpa gontok-gontokan, tanpa poyok-poyokan, tanpa gegeran, tanpa pertentangan, tapi dengan santun penuh kelembutan. Metode yang digunakan prinsip ayat waliyatalattaf, dan berlemah lembutlah kamu dalam mengajarkan agama, dalam menjalani kehidupan beragama. Perintahnya disuruh lemah lembut, ndak boleh kasar, ndak boleh pakai kekerasan. Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Karena jika kamu kasar, jika kamu keren, masyarakat malah lari menjauh darimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Karo Bagong. Maka metode dakwah ini mendapatkan sambutan hangat masyarakat dan meraih keberhasilan yang gemilang. Jadi Islam nggak pernah mengajarkan kekerasan. Sepanjang sejarah peradaban umat manusia, kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Sehingga kalau ada tindak kekerasan yang mengatasnamakan Islam, itu sama halnya dengan mencederai nilai-nilai Islam itu sendiri. Saya ulang, kalau ada tindak kekerasan yang mengatasnamakan Islam, itu berarti menodai nilai-nilai Islam. Maaf, kayak beberapa waktu ada yang salah dalam mengartikan jihad. Katanya jihad demi Islam, katanya jihad demi Islam, membela Allah, ingin mati syahid. Tapi dia salah. Jihad di zaman seperti ini itu bukan ingin mati, jangan salah. Di era seperti ini, jihad itu adalah hidup di jalan Allah. Saya ulang, ini harus diulang-ulang karena jamaahnya kelihatannya ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi agak on. Jihad itu bukan kok ingin mati, jangan salah. Jihad di zaman seperti ini, di zaman sekarang ini, justru adalah hidup di jalan Allah, mempersembahkan dan mempertaruhkan hidup di jalan Allah. Itu jihad, bukan ingin mati dengan dalih membela agama Allah. Maaf, harus diketahui ya, zaman Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut mati syahid itu ikut berperang melawan orang-orang kafir harbi, terus terbunuh dalam peperangan itu. Ya sudah berusaha pengen menang, sudah berusaha mempertahankan diri, sudah berusaha berikhtiar maksimal untuk melindungi diri, mempertahankan diri, tapi terbunuh. Itu yang dihukumi mati syahid. Bukan sengaja ingin dibunuh, apalagi menyodorkan diri untuk mati, menyodorkan diri untuk dibunuh. Itu bukan mati syahid. Mati sangit iya, kayak pelaku bom bunuh diri, maaf, kayak pelaku bom bunuh diri. Nah itu bukan jihad, itu jelas kendat. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, gitu loh. Paham apa ora tuh iki wong-wong iki? Astagfirullahaladzim. Lah iya, memang harus serius ini masalahnya. Sehingga seperti apa yang dilakukan oleh yang kemarin-kemarin menggemparkan dunia, bom Bali itu tahun berapa itu?
Nah itu orang-orang gila itu pelakunya itu, orang-orang yang nggak bener. Kenapa? Ya karena mereka salah dalam mengartikan jihad. Sekali lagi, mereka itu bukan jihad tapi iya kenter ya, ya kendat ya kenter itu namanya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, ini yang pertama, strategi yang digunakan adalah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, nggak pakai kekerasan. Gini ya para jamaah, Islam di Indonesia ini bukan tatarruf yang ekstrim radikal, bukan pula yang irhabi, yang liberal, tapi Islam di Indonesia itu Islam yang tawassut, Islam yang moderat. Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil, nyaut sayang, Islam moderat tawassut itu Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin. Maka syariat dipadukan dengan adat istiadat, agama dipadukan dengan budaya, karena budaya itu penting. Adat, tradisi, situasi, kondisi itu penting. Ini para jamaah, hal yang baik kalau nggak sesuai dengan budaya, hal yang baik kalau nggak sesuai dengan situasi dan kondisi bisa jadi kacau. Contoh, Al-Quran itu kebenaran absolut, Al-Quran itu mutlak benarnya, nggak ada salah sedikit pun. Tapi kalau misalnya ada ayat Al-Quran yang dibaca tidak sesuai dengan kondisi, bisa jadi kacau. Contoh, ada acara pesta pernikahan, tamu-tamu sudah pada berdatangan di lokasi acara, mempelai pria, mempelai wanita sudah duduk bersanding di pelaminan. Acara dimulai, kemudian MC-nya ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para tamu undangan, sebelum kita mulai acara mohon tertib, karena kita akan mendoakan kedua mempelai semoga bisa membina keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah, sebagaimana bingkai firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini ayat Qur'annya salah apa enggak? Ya enggak. Ayat Quran kok salah? Enggak. Ayat Quran enggak ada yang salah. Yang salah penempatannya, enggak sesuai dengan kondisi. Lawang itu ayat pengantar jenazah kok dipakai di acara nikah. Understand? Sesuatu yang baik kalau nggak sesuai dengan kondisi bisa jadi kacau kok. Mengucapkan salam itu baik apa baik? Yang kenceng dong jawabnya. Mengucapkan salam itu baik apa baik? Baik, sangat dianjurkan kok kalau ketemu dengan saudara seiman. Tapi gaya dalam mengucapkan salam itu lihat-lihat kondisi. Coba kalau orang sambutan salamnya ya kayak tadi, kayak Pak Haji Gun tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Tapi nanti kalau namu ke rumah orang, salamnya jangan kayak orang sambutan. Ya cukup Assalamualaikum. Nah, coba namu ke rumah orang, ketuk pintu, salamnya pakai gaya sambutan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacau. Ketemu orang, ketemu temen di tengah jalan, hei assalamualaikum gitu, gayanya beda. Nanti kalau ada santri ketemu kiainya, murid ketemu gurunya, kalau di Indonesia ini mengucapkan salam sambil membungkukkan badan, Assalamualaikum, gini apa nggih?
Ini di Indonesia. Di Arab lain. Di Arab nggak ada murid ketemu guru salam sambil membungkukkan badan, itu nggak ada. Santri ketemu kiainya, murid ketemu gurunya. Kalau tradisi Arab mengucapkan salam ya biasa, badannya tetap tegak, bahkan sambil mengangkat kedua tangan, nada tinggi, assalamualaikum, rangkul-rangkulan. Ayo coba praktek nono gini. Ayo, ada santri ketemu kiainya salam pakai gaya Arab, kiai assalamualaikum, yakin gak dijawab? Nah, kiainya bingung, bocah iki kenean kondi, apa salah salamnya? Enggak, salah gaya, karena enggak sesuai dengan kondisi. Paham? Paham? Loh, lah kalau orang ceramah salamnya kayak saya tadi, assalamualaikum, lah suaranya digedek-gedek ke sambil ngecek soundnya udah pas apa belum. Coba misalnya saya mau ceramah salam pakai gaya penyanyi, ayo pakai gayanya artis, pakai gayanya penyanyi. Halo, apa kabar semuanya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buyar jamaahnya. Wah, Aba Anza gedeng mesti ngono. Apa salah saya salam? Enggak, salah gaya. Bisa dipahami ya? Loh, budaya itu penting. Penting. Tahu upacara enggak? Astagfirullahaladzim. Ngerti upacara apa enggak? Upacara bendera, upacara bendera. Lah, kalau upacara bendera gayanya ya seperti itu. Upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Santri di pondok pesantren. Yang jadi inspektur upacara pengasuh pondok pesantren, pimpinane kiyaine jadi inspektur upacara. Kemudian di depan inspektur itu ada namanya komandan upacara. Siapa? Ya santri yang jadi komandan upacara. Ketika upacara, santri ke kiai jadi komandan, gayanya ya harus seperti itu. Loh, harus berani bentak-bentak kiainya. Kiainya dibentak nggak boleh marah. Loh, kan itu lagi jadi komandan upacara. Aslinya kan ya udah sama-sama ngerti toh. Komandannya udah ngerti, kiainya udah ngerti, kalau peserta upacara udah siap. Itu santri sebagai komandan laporan ke kiainya, inspektor, lapor upacara peringatan Hari Santri Nasional siap dilaksanakan. Loh, kiainya jawab lanjutkan. Ngono nggak boleh kok. Yo wis ngerti. Ya, itu bukan upacara namanya. Dan kiai harus siap, harus. Muka-muka paham. Paham kan? Nah, makanya Islam itu mudah diterima karena dipadukan dengan budaya dan tradisi. Gini loh, gini. Islam di Indonesia ini kan beda dengan Islam di Arab. Kalau Islam di Arab itu mantan Yahudi, mantan Nasrani. Maka gaya dakwah di Arab beda dengan gaya dakwah di Indonesia. Kalau Arab mantan Yahudi, mantan Nasrani, mantan Majusi. Lah sementara Indonesia kan mantan gugon Tuhan, mantan ateis, mantan animisme, mantan dinamisme, mantan kepercayaan. Ada yang kejawen, ada yang Sabto Darmo, ada yang Purbo Kayun, ada yang Darmo Gandul, ada yang gandulnya Darmo, ada yang Klenek, masih percaya sama Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Wetan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan, mak lampir nini pelet gerandong wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lu maka gaya dakwanya harus berbeda. Lu kayak saya ya, saya ngaji di hadapan santri dengan saya ngaji di hadapan masyarakat umum, ya gayanya harus beda. Kalau di depan santri saya bawa kitab, saya buka kitab, qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah wa nafa'anallahu bi'alumihima wa hasyarana fi zumratihima. Saya bacakan takbir-takbirnya, kalimat demi kalimat, lafaz demi lafaz.
ditarkipi, dimaknani, dimuroti, dijelaskan. Tetapi kalau saya, ya namanya pengajian umum, yang saya hadapi kan banyak yang on. Ya gaya saya ngaji ya seperti ini, gitu loh. Lah ya harus berbeda lah. Loh, saya kalau ngaji di kalangan akademis, bahasa dan gaya saya serta materinya beda ketika yang saya hadapi kalangan jemburis. Mau paham bahwa orang muka-muka paham tuh satu. Waduh, ini waktunya ndak cukup nanti. Dua, oke, strategi yang kedua itu uswatun hasanah. Jadi bukan hanya mau'izah hasanah, tapi uswatun hasanah. Bukan hanya ucapan, tapi perilaku kehidupan, teladan, contoh konkret, dakwah bil hal, dakwah dengan perilaku, memberikan keteladanan. Lisanul hal, perempuan apa laki? Ya udah, aku udah ngerti orangnya. Ada orang yang pinter ceramah tapi nggak bisa jadi uswah. Loh, Indonesia ini acara apa yang nggak ada mau'izah hasanahnya? Semua event dan acara itu ada mau'izah hasanahnya. Coba diperhatikan, peringatan Maulid Nabi ada mau'izah hasanah, peringatan Isra Mi'raj ada mau'izah hasanah, menyongsong bulan suci Ramadan mau'izah hasanah, peringatan nuzulul Quran mau'izah hasanah, halal bihalal mau'izah hasanah, pemberangkatan haji mau'izah hasanah, syukuran pulang haji mau'izah hasanah, peringatan Maulid Nabi mau'izah hasanah, mulai kelahiran sampai kematian ini loh mau'izah hasanah semua. Betul? Coba itu, maaf didengerin nggak ini sih? Walimatun nikah mau'izah hasanah, istrinya hamil walimatul hamil mau'izah hasanah, melahirkan walimatul tasmiyah mau'izah hasanah, akikoan walimatul akikoh mau'izah hasanah, mengkhitankan walimatul khitan mau'izah hasanah. Semua acara ada mau'izah hasanah. Saya bisa cerita karena sudah pernah diundang di semua acara seperti itu. Saya yang belum pernah diundang itu cuma satu, mau'izah hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Itu yang belum pernah saya. Di mana-mana mau'izah hasanah, semua acara ada mau'izah hasanah, tapi kok nggak mampu menjadi sarana turunnya hidayah, nggak bisa membuka kesadaran masyarakat. Kenapa? Ya karena hanya mau'izah, bukan uswah. Cuma pidato, bukan contoh. Yuk gak mandi. Ada orang pidato menggebu-gebu 2 jam pidato tentang ikhlas. Para jamaah, kita beramal harus ikhlas karena Allah Ta'ala, jangan karena apa-apa, jangan tendensi apa-apa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan karenanya agama Allah, memurnikan karena Allah. Ikhlas itu apa saudara-saudara? Tasfiyatul a'mal an mulahadatil makhluqat. Definisi ikhlas, takrif ikhlas dijelaskan secara rinci, secara total. Maka kalau kita beramal apapun, jangan berharap imbalan manusia, rugi. Imbalan itu dari Allah, berharaplah imbalan Allah. Allah kalau memberikan imbalan luar biasa besarnya, imbalan manusia nggak ada apa-apanya. 2 jam pertentangan ceramah tentang ikhlas, pulang ceramah nggak disangoni gerundel. Nah iya toh, makanya mohon panitia terutama Haji Gun minta tolong malam ini keikhlasan saya jangan diuji, karena keikhlasan saya jelas belum teruji. Lawang di pidato nih, mari kita yang rukun, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
diajak rukun, guyub rukun, hidup berdampingan dalam keberagaman, meskipun beda pendapat tetap dalam persaudaraan. Ayo rukun. Yang ceramah sendiri enggak rukun gara-gara ada perbedaan sedikit, entah beda pilihan legislatif, entah beda pilihan apa gitu, enggak rukun. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Orangnya datang, duduknya di bawah apa di panggung? Di panggung. Orangnya pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecinya warna putih apa hitam? Udah cukup, saya udah tahu orangnya. Leo ngajak rukun, dia sendiri nggak rukun. Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut berpartisipasi membangun masjid karena Allah, akan dibangunkan istana megah di surga. Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena jariah amal ke masjid itu menjadi jariah. Disebut jariah artinya mengalir, pahalanya terus didapat sampai kiamat. Yang bengok-bengok sendiri nggak ikut nyumbang, pinter narik urunan tapi gak melu urun. Ada apa enggak? Orangnya datang, ya saya tahu ini orangnya jadi pengurus pokoknya. Lah yo kalau ada urunan-urunan itu dia hanya rapat, warga disuruh urunan, yang rapat nggak ikut urun. Ada apa enggak? Oh, ada, orangnya di panggung toh. Nah, saya udah tahu. Yang jelas bukan pakai baju hitam. Oh, itu dudu pengurus, itu pengurus apa? Pengurus kok model ngono iki. Mohon maaf, mungkin ada yang tersinggung, silahkan turun dari panggung. Gak apa-apa kok, majelis ini tanpa dihadiri pengurus yang gak beres itu tetap jalan kok. Lawang dikasih dalil, wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan diantara kalian saling menggunjing. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apa kalian suka memakan bangkai saudara kalian sendiri? Ngerasani, ngomongin kejelekan orang, ngerumpi, menggunjing. Oh, yang ceramah belum mingkem itu loh, malah jamaahnya itu ngerasani kiyaine, malah jamaahnya ngerasani yang ceramah. Ada apa enggak? Ada, tuh ngerti orangnya sekarang lagi kipas-kipas. Orangnya agak gemuk, pakai jilbab warna hitam. Aku itu kalau dirasani krosok. Loh, gini ya, untuk para pengurus mohon maaf ya, ini tadi karena saya dipesen sama Pak Haji Gunarto, Gunardi, gara-gara orang rabi lo bingung aku. Pokoknya nanti saya kembali lagi, saya ke Bali lagi harus sudah punya istri. Kalau belum, aku mau mampir gini. Ndang, duwe akeh lo nggo apa? Wong Ustadz Saryadi yang nggak punya duit pengen rabi meneh, padahal nggak punya duit nih. Lagi sing duit akeh kok ora rabi-rabi gitu. Arep nggo apa duwike? Tapi keren, Pak Guni keren. Jadi beliau luar biasa perjuangannya untuk NU. Ini gedung juga diwakafkan untuk NU. Subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan makin manfaah, makin maslahah, makin barokah. Keren pokoknya NU Denpasar keren, ono iki. Makanya aku semangat mesti oleh tambahan iki kok. Tambahan sedulur. Loh, tambahan saudara, tambahan dulur, pikiranmu apa? Kok iso duit tambahan dulur? Karena bagi saya dulur karo duit jelas luwih penting. Astagfirullahaladzim. Wong sakmene akeh kok gendeng kabeh ya. Kanca karo dhuwit ya abot. Mulane akeh tukaran ambek kanca gara-gara
akeh gegeran karo dulur ya perkara ngrumat anakan wong karo anakan dhuwit luwih seneng anakan dulur karo dhuwit, kanca karo dhuwit penting. Saiki dhuwitmu akeh ya, wis gak terhitung dhuwitmu, tapi ra duwe kanca, hidupmu sendirian ijen dhewean. Arep nyapa kae? Dhuwitmu kanggo apa? Nggo nguruki awakmu. Ya percuma duit akeh urip ra nek koncone urip ijen. Meskipun sampean nggak punya duit sama sekali tapi koncone akeh. Enak, zaman susah akeh sing bantu, zaman bingung akeh sing nulung, koncone akeh. Nggih napa nggih? Nah mulane kanca karo duit ternyata luwih penting. Astagfirullahaladzim. Lah mau kok wis ngomong nggih. Coba aku tak berusaha sekali lagi. Coba ini, ayo dipikir yang waras, ayo pakai logika, pakai akal sehat. Duitmu sak pirang-pirang udah nggak berseri saking banyaknya, tapi hidupmu sendirian, nggak ada temen, ora duwe kanca. Arep nyapa sampean, arep ngopo? Muga apa duitmu? Ya percuma duit akeh ra nek kancane. Tapi meskipun sampean nggak duit, kancane akeh. Enak, akeh sing bantu, akeh sing nulung. Nggih napa nggih? Nah mulane kanca karo dhuwit iku luwih penting. Para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati, astagfirullahaladzim, aku ngerti ngene gak berangkat, aku tak bela-belain payah-payah. Loh saya ini belum pulang dari Taiwan, mulai tanggal 27 dari Taiwan terus sambung ke Hong Kong, dari Hong Kong Jakarta. Semalam saya masih ngaji di Jakarta, terus nyampe ke sini sampai nanti tanggal 8. Ini belan-belan ini demi cintaku padamu. Ternyata yang saya jumpai orang-orang oon, wong dulur karo duit kuwi penting. Astagfirullah. Astagfirullah. Piye ngene iki? Ya Allah. Kiai dulu sukses dalam mendidik masyarakat itu karena apa yang diucapkan dikerjakan, apa yang dikatakan dilakukan. Pakai prinsip Rasulullah, ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua apa yang aku perintahkan kepada kalian. Kalau aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, aku orang pertama yang mengerjakan. Bukan hanya omong-omong, bukan hanya omong doang. Jadi yang dikatakan itu dikerjakan. Makanya nasihat-nasihatnya ampuh. Itu rahasia dakwahnya kiai-kiai dulu. Apa yang dikatakan dikerjakan, gitu loh. Nggih apa? Loh, kiai dulu itu kalau ngajak tahajud, Bapak Ibu para jamaah, agar kita senantiasa dirahmati Allah, agar kita diangkat derajatnya dunia akhirat, istiqomahkan qiyamul lail, usahakan tahajud di setiap malam. Lah ini kiai yang nyuruh tahajud, dia nggak pernah telat sholat tahajudnya, setiap malam qiyamul lail, istiqomah. Maka perkataannya manjur, perkataannya mujarab, karena dia bukan cuma ngomong aja, ngajak tahajud, dia sendiri istiqomah tahajudnya. Halo, halo. Sekarang ndak ngajak tahajud, dalile metu qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Lah sing dalil nggak pernah tahajud padahal tiap malam yo bangun, tapi cuma piece of the cur and piece of the yes. Loh, nek lanang ini piece of the cur, soalnya suaranya kan cur, keracak. Nek wedok piece of the yes, ndoprok yes, itu masih ada suara tambahan. Nah, ini penelitian. Loh, akui segala sesuatu penelitian.
Lah wong ngajak-ajak tahajud dia sendiri nggak pernah tahajud, yo gak mandi, gitu loh. Woi, kiai dulu itu kalau merintah puasa Senin Kemis agar kita benar-benar bisa meneladani Rasulullah, mendapatkan percikan akhlak dan perilakunya Rasulullah. Yuk puasa Senin Kemis. Lagi saya ngomong dewe ki rutin, tiap hari Senin pasti nyenen, tiap hari Kemis pasti. Saiki mek ngomong tok ngono lho, makane ra mandi. Ki dulu itu kalau supaya rezekinya lancar, berkah usahanya, kerjakan sholat duha, baca surat Waqiah. Itu dia sendiri nggak pernah telat sholat duhanya, dia selalu istiqomah baca Waqiahnya. Sekarang enggak, gitu loh. Makanya ini ayo coba kita buktikan. Ada departemen pengemisan untuk membantu ya, Institut Teknologi Sains NU Bali. Ya, ini Pak Rektornya rawuh ini Pak Rektornya. Oh Bu Rektor, Masya Allah. Ya Alhamdulillah. Ayo coba kita buktikan dan kita kasih contoh dulu, yang di panggung juga harus ikut nyumbang. Aku yo yo. Nanti anak buahku, ayo kene tasku kene. Nah, 50.000. Lah ya, ayo mohon untuk grup, wah keren luar biasa ini. Hadroh dipadukan dengan kecak, dipadukan pula dengan seni Banyuwanginan. Wis keren, seneng aku. Tepuk tangan untuk grupnya ini, luar biasa. Keren. Seneng aku. Gini, Ika Wangi keren. Ini ada Ika Wangi, ada juga paguyuban-paguyuban warga dari daerah-daerah lain, ada dari Jember, ada dari Malang, ada dari Ponorogo, dari Bojonegoro juga ada, Segoro namanya, seduluran Bojonegoro, mungkin ada yang hadir. Oh itu makanya burek-burek. I love you semuanya. Sing tuwek ra usah. Oh, aku ngajak yang muda kok yang tua duluin ngene. Monggo untuk grup apa namanya ini, Ika Wangi, Ikatan Keluarga Banyuwangi, untuk melantunkan 1-2 sholawat mengiringi teman-teman panitia. Ini nanti selesainya jam berapa? Padahal saya baru 1/4 loh ini ngajinya. Sampai jam berapa? Iki wilayah mbahmu no, kita ini harus menghargai peraturan. Kalau peraturan di sini maksimal jam 11 ya, jam 11 harus sudah selesai. Kalau kurang ya kapan-kapan ngundang lagi. Ono bose kok bingung, wong sampean ya ora urunan nih lho. Ini kan semua ditanggung ini. Mulane ya pengurus PCNO ki mek nunut tok asline. Gayane. Aku cara dadi pengurus ya isin aku. Pengurus nunut. Untung kok ana kajegun. Zarkoni barengi apa manfaate no kene? Menang lemune tok. Kalau pengen ikut bimbingan umroh, bimbingan haji kepada beliau Kiai Zarko, tak sponsornya nambahi. Iki larang iki sponsor ngene iki. Kemarin habis mantu tapi aku gak diundang. Ngerti aku di Pekalongan sana mantu tapi gak undang-undang, khawatir kalong berkate. Wong apane sing rahasia? Wong aku tahu rahasianya dia. Dia ikut travel apa, beliau ini membimbing jamaah subhanallah luar biasa. Beliau udah profesional dalam membimbing jamaah. Pernah bareng saya satu pesawat tapi aku neng bisnis dia ini buntut. Gayane pegang mic mimpin doa, aku ngene ekonomi ngeyel.
Lah tak cari itu di mana, katanya duduknya di kursi bisnis, kok nggak ada. Sing lemu, lah tibane buntute pesawat. Lah wong gayane ngene ekonomi. Ketara ra entuk bathi ngono. Yang gawa jamaah tapi tekor. Loh, karena Pak Kiai Jarkoni ini prinsipnya bukan cari untung, ndak, membimbing jamaah. Yang golek untung sidik-sidik ya lumrah. Uang lelah, tapi beliau memprioritaskan. Nah, aku kok malah nyponsor ndekne. Nyumbang ora iki. Ndi karduse kene tak tokne wonge sik. Karduse, kardus panitia. Loh, ini promo iki larang lho, iki promo. Sing meromokno iki Aba Anza biasanya langsung viral. Nah, sini karduse sini. Aku pengen ngerti Pak Jarkoni nyumbang piro. Nah, kene. Kene. Kene lho kene. Wis pokoke aku tak merem aku. Monggo Yai. Kowe gak usah nomor rekening gayane lho. 100.000. Apa lemune ngono 100.000. Yai nuwun sewu ngasta yatra napa mboten? Ayo Gus. Ayo Kaji Suryadi. Jangan pura-pura nggak denger. Nih Kaji Suryadi langsung rekening. Aku pernah nginep di rumahnya beliau. Ini ya Allah, aku dadi tugas panitia infak. Ki khairon ki wis apa urung ki khairon? Oh sudah, ora usah tak celuk Pak, Suryadi ra ndek dhuwit. Ngerti wis ketara kene aku urung aku nek kene ora usah dijum 500 aku wis apa Jarkonis 100 ora imbang. Ayo sholawatan, ayo Allahumma sholli ala Muhammad. 1 bil hikmati wal mau'izatil hasanah, 2 uswatun hasanah. Yang ketiga, ini yang banyak diterapkan para aulia dan ulama di Indonesia adalah akulturasi budaya. Budaya yang ada di masyarakat itu tidak disikat tapi dirawat. Tradisi tidak dihabisi, akan tetapi diislamisasi. Ini agama, ini budaya, ini syariat, ini adat, ini islami, ini tradisi. Tidak dipertentangkan tapi dijodohkan, tidak dipercekcokkan tapi dipadukan dalam koridor aturan yang benar. Budaya yang mengikuti agama, bukan sebaliknya, agama yang mengikuti. Bu, ayo ngaji maneh Bu. Wes 5.000 mbok cemplungke ya wis, ora usah dipikir nemen-nemen. Lha kuwi nyemplungke 5.000 leh tenger kok ora rampung-rampung tekan saiki. Kuwi lho kudung coklat kuwi lho. Kaya nyemplungi piro. Ayo ngaji lagi, disambung ndak ini ngajinya? Oke, nanti kalau ada waktu saya juga pengen bagi-bagi sarung cap. Sarung cap mangga, sarungnya Abah Anza, luarnya idaman pria, dalamnya idaman wanita. Nah, oke, nanti sayang, nanti sebentar ngaji dulu kita. Jadi budaya yang mengikuti agama, jangan dibalik. Agama yang mengikuti budaya, salah nanti. Budaya itu produk manusia, agama itu produk Allah. Budaya itu ibarat keretanya, agama itu ibarat relnya. Coba dijawab, yang benar rel ngikut kereta apa kereta yang mengikuti rel?
Sapa ngomong rel mengikuti kereta? Berarti kalau keretanya terlalu lebar terus relnya dibenggang. Lah nek keretane cilik ciut terus relnya dipingkup ngono. Kereta yang mengikuti rel, jangan kebalik, rel yang ngikutin kereta. Sekali lagi, budaya itu produk manusia, agama produk Allah. Jadi produk manusia yang mengikuti produk Allah, jangan dibalik, produk Allah dipaksa untuk mengikuti produk manusia, agama yang harus mengikuti budaya. Salah. Saya ulang, budaya itu produk manusia, agama itu produk Allah. Budaya itu peci, orang sini bilangnya peci apa kopiah? Koplok. Wong diwi ngarani koplok. Kopiah wes kopiah. Budaya kuwi kopiah, agama kuwi sirah. Ayo yang bener, sirah melu kopiah apa kopiah melu sirah? Oh iya sirah melu kopiah. Iya. Jadi kalau kopiahnya kebesaran terus ndasmu mbok sebul ben melentu ngono. Lah nanti kopiahnya kekecilan terus ndasmu mbok kimpesne ngono. Kok ya kopiah yang harus mengikuti kepala, jangan kepala yang dipaksa untuk mengikuti kopiah. Paham porang ini? Loh ini para aulia, para ulama dalam memadukan antara agama dengan budaya. Ini bukan berarti agama harus tunduk sama budaya, salah, bukan seperti itu. Dipadukan, tradisi itu nggak dihilangi tapi diislamisasi. Contoh, mbah-mbah kita itu jangan dikira belum kenal Tuhan loh ya. Mbah-mbah kita yang sebelah sana itu walaupun mbahmu nggak jelas atasnya itu siapa, nggak usah ribut, yang penting dirimu seperti apa. Yang dinilai Allah itu bukan kamu keturunan siapa, tapi kamu seperti apa, prestasimu kayak apa, itu yang dinilai Allah. Lah apa artinya mbah-mbahnya orang hebat tapi kalau dia bejat, ya mending mbah-mbahnya nggak begitu jelas tapi dia jadi orang hebat. Betul? Gitu loh. Lah kayak itu yang keplok-keplok itu kan nggak jelas. Mungkin kalau diurut ke atas bisa sampai Bathara Kala itu. Loh, tapi kalau dia menjadi orang yang solih solihah ya jauh lebih keren toh. Anaknya Nabi kalau Kan'an, anaknya Nabi Nuh ya neraka selamanya. Anaknya Abu Jahal kalau Ikrimah panglima perang Islam, pejuang agama Islam. Ngono bro, kamu jangan mengandalkan mbahku kiai, yang kiai kan mbahmu, le dirimu tukang ajep gondoli pural terus ngono. Lah apa artinya kamu mengandalkan kekiaiannya mbahmu, yang kiai kan mbahmu, le dirimu. Ya kuwi wonge pekok kuwi. Ngono lho, paham ora? Mbah-mbah kita itu jangan dikira nggak kenal Tuhan. Oh, kenal. Siapa Tuhannya? Ya biasa disebut Sang Hyang. Apa peribadatannya? Ya manembah Sang Hyang. Lah makanya para aulia, para ulama itu nggak langsung menyebut ibadah itu sebagai sholat, tapi disebut sembahyang biar dekat dengan kata Sang Hyang. Paham? Di mana manembahnya? Di apa yang disebut dengan sanggar pamujan. Makanya para aulia itu nggak nyebut musola, tapi disebut langgar biar dekat dengan kata sanggar. Ini jenius lokal, nggak sembarangan. Mau masuk kampung, mau masuk desa itu dipasang gapura, bangunan nih loh. Itu supaya apa? Tafaul, agar masyarakat itu guyup rukun, saling memaafkan. Gapura itu bahasa Arab aslinya ghafura, artinya pemaaf. Nah ilat Banyuwangi, ilat Jember, termasuk ilat Bojonegoro mau melafatkan ghafura, metode kangelan yo gapura. Rumangsamu ngawur ngono piye? Lho orang dulu kan ilate kaku toh. Orang Jawa, mbah-mbah kita itu kan lisannya kaku. Bahkan sampai sekarang
suruh mengucapkan bulan-bulan hijriah itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Angel yo penak Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Padahal mulut niku babun minal cangkemi wal mau mengucapkan syahadatain repot sekaten, kalimah syahadah angel, kalimah sodo. Ini jenius lokal lo. Andai nggak seperti itu metode dakwahnya, Islam nggak akan sebesar ini di Indonesia. Lah ini yang harus kita contoh. Apalagi sampean berjuang nonggone Bali gini, ojo kok dikit-dikit haram, syirik, bid'ah, kafir, ya keplaki wong we. Musyrik, kafir, neraka, disadui uang kamu harus waliyatalattof, santun penuh kelembutan, merangkul gitu loh. Maaf ya pengurus-pengurus, ini bukan berarti saya menasehati, ngingetin ya, kalau nggak terima ya keluar, jangan jadi pengurus. Apa langsung tak mintakan SK sekarang gitu, apa meneh kuwi. Iku wis ngisi apa urung sampean? Kok gek narik tok orang ngisi. Sudah, ini tadi yang di sini. Tarik meneh. Pun sampun Pak Kaji, orang ngisi ya wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, ini dilanjut apa enggak? Ono pengganggu gitu loh. Gini loh, gini sayang, dengerin dong sayang. Emang aku sayang sama kamu? Lah kan sesama kita disuruh saling menyayangi. Ya udah, kalau nggak mau tak panggil sayang, dengerin ter-kenter, dengerin ya. Gini. Lah kan aku udah baik hati tak panggil sayang, situ sayang apa? Mbah-mbah kita itu dulu seneng sesajen. Itu ya bikin tumpeng, ada ingkungnya, terus menyembelih kambing. Lah nek nyembelih kambing itu asal potong lehernya, asal putus kepalanya, terus dibawa ke tempat-tempat angker, dipersembahkan untuk yang bau rekso, kidanyang, nyai danyang. Loh, tradisi seperti itu nggak dihabisi sama para aulia, sama para ulama. Diislamisasi, masak tetap, bikin tumpeng tetap, bikin ingkung tetap, nyembelih kambing tetap, tapi aturannya jangan hanya sekedar putus kepalanya. Nah, baca syahadat dulu, membaca basmalah, menyebut nama Allah gitu. Yang tadinya dipersembahkan untuk yang bau rekso, kidanyang, nyai danyang, diarahkan untuk mendekat kepada yang maha kuasa. Mantra diganti dengan kalimah thayyibah, isinya zikir, isinya doa. Sampai sekarang namanya pelan-pelan berubah, bukan sajen tapi selamatan. Halo, paham pora lagi? Lo itu bermakna sedekah, lo kok selamatan? Lo dengan begitu akan selamat hidupnya. As-sodaqatu tadfa'ul bala. Sodakoh itu nolak bala. Orang yang rajin sedekah mesti hidupnya selamat. Amin nopo pelito amin. Nyemplungi 5.000 amin. Ngerti aku. Wilo mangku anak wilo nyemplungi 5.000. Ngono nek amin bantere. 5.000 duit diuntel-untel. 5.000 njaluk selamat. Leh, orang Jawa itu seneng kesenian namanya wayang. Lah para wali yang mempelajari wayang malah dalang. Nanti bikin pagelaran wayang, lakonnya itu diisi, disisipi nilai-nilai agama. Akhirnya yang mendengarkan kok enak ya, kok cocok ya, merasuk ke hatinya, mancep, menep, tetep ngerasuk agama Islam. Canggih, cerdas. Lo senengane lodrok ketoprak, ya dakwah lewat lodrok, dakwah lewat ketoprak. Nih gone lakon-lakonnya itu loh, dalam lakon pentas
lakon yang dipentaskan itu nanti diisi nilai-nilai keislaman. Maka banyak toh ketoprak ludruk yang menceritakan Wali Songo, menceritakan perjuangannya para ulama. Betul. Lah kalau orang dulu seneng rengeng-rengeng, seneng gendeng-gendeng, ya diciptakanlah gendeng-gendeng gereh, semacam jamuran, semacam cublek-cublek, cublek-cublek, seluku-seluku, turi-turi. Loh, sampai sekarang masih hafal. Dan itu kan yang sampai sekarang dilestarikan. Tadi ada lerilir, ada turi-turi poteh. Loh, nilai filosofinya sangat tinggi itu, ada nilai edukasi, bukan syukur jeplak. Orang dulu itu kalau bikin sholawat syair sederhana, lagunya yo simple tapi merasuk, penuh makna. Kayak misalnya Allahumma wa sallim sayyidina Muhammadin. Nah, biasanya terus digandeng dengan syair yang isinya nasihat. Jadi sholawatnya dapat syafaat, syairnya dapat nasihat. Tombo ati lagunya itu simple sederhana tapi mengena. Nah sekarang dirubah-rubah sama anak-anak. Menunggu iwa bandeng ana iwa sepat. Aku ditanya, bah itu sholawat apa bah? Tak jawab, nama-nama ikan. Nah yang sholawat apa iwa bandeng iwa sepat? Itu aslinya kan hanya kepengen digatokno karo percuma ganteng, percuma ganteng. Nah wes mbok anggap kentrungan ngono. Lah makanya kenapa iwak bandeng iwak sepat itu hanya nyari eng dan at. Makanya terus gandengane percuma ganteng ora tau iso. Yo gak kudu iwak bandeng iwak sepat, ganti liyane yo kenek. Kudung ireng hobine minggat percuma. Lah kan yo kena ae wong ngono ae. Apa maneh rapnya itu? Lontong tahu no lontong. Astagfirullah. Lah saya ditanya, itu sholawat apa, Bah? Ya departemen perbadokan aku yang ngono. Ya jauh sama orang dulu. Lah kalau orang dulu makanya Sunan Kalijogo nembang lerilir mampu mengislamkan ribuan manusia. Tembangnya ya sederhana, lerilir lerilir tandure usumilir. Lah itu kalau yang nembang Sunan Kalijogo mampu mengislamkan ribuan manusia. Nek bocah-bocah ngene iki ya tergantung tanggapane piro. Lah karena hobinya tembang ya oke, dakwah lewat itu. Ini penting. Jadi udah habis hampir jam 11. Siapa yang berani menjamin izinnya? Kalau saya sampai jam 1 jam 2 oke. Wis kadung nyekel mic ngene iki. Wong aku sik urung puas lek nggo jluki Zarkoni. Amo yo bene. Udah pernah ke rumah saya waktu itu ngerayu-ngerayu saya mau diajak ikut travelnya. Nah aku yang ngene, oh mau dijadikan brand ambassador. Wani piro aku ngono. Ndak ini saudara. Mulane aku wani gojloki kaya Ustadz Saryadi tak gojloki ranti duwe pancene ra duwe tenan. Tapi beliau jasanya besar buat saya. Dulu awal-awal saya mondok di Gresik itu saya sering
minta kiriman duit sama beliau Ustadz Saryadi. Dulu kerjanya nyupir taksi. Saya kalau kehabisan sangu di pondok, Pak Khaironi ra tau nyumbang aku iki. Karena aku ya agak melupakan dirimu. Tapi kalau Ustadz Saryadi saya nggak akan pernah melupakan. Dulu beliau kalau saya kehabisan duit di pondok itu kadang tak surati. Belum ada HP, tak surati, Kak, aku njaluk kiriman duit, kirimi 150. Tak simpen sak wesele. Baliknya apa piye? Luar biasa. Kaji Suryadi ra usah guyu, ra tau nyumbang kok. Ini luar biasa. Lu padahal waktu itu beliau Ustaz Saryadi ini nyopir taksi dulu, nyopir taksi, dan saya pernah main ke kos-kosannya beliau bulan Ramadan itu. Waktu saya di pondok pernah main ke kos-kosannya beliau. Tak lihat, ya Allah, kerjanya kayak gini, digo ngirimi aku no pondok, aku akhirnya yo gak tega aku. Bener keren, mulanya saya gak nyumbang gak apa-apa. Wis nyumbangnya wis mbiyen. Konco, teman sekampung, tapi beliau lebih tua daripada saya. Senior, tapi yo pinter saya. Lo nyatanya yang laris saya, bukan dia. Tuh, gitu. Gak terima mulai dulu dulu kalau main sepak bola kuat ini, garisnya kita loropol ini, kuat ini dulu. Masya Allah, sekarang subhanallah saya ikut seneng, bahagia. Artinya beliau di Denpasar ini juga berjuang, beliau hidupnya juga digunakan untuk manfaat kepada masyarakat. Saya sebagai saudara merasa bahagia, saya merasa bangga. Matur suwun semuanya. Pak Gun juga gitu, saudara baru. Tapi ya tergantung kok iki piye urusane. Lah ya kan yo gitu to. Ono saudara ki ya saudara, tapi ya Astagfirullahaladzim. Lah ya aku tadi kan ngomong toh, saudara sama duit lebih penting. Nggak nyileh lambemu dulu aku. Astagfirullahaladzim. Nah, makanya yang perlu dimiliki oleh teman-teman pengurus itu seharusnya 3, tapi maaf ya waktunya nggak mencukupi. Pertama, rijalul ummah, yang kedua rijaluddin, yang ketiga rijalul fikr. Ini modalnya. Rijalul ummah itu community leader. Nah, kok community lemper itu? Rijaluddin spiritual leader. Kok isinya soal melungker jere. Yang ketiga rijalul fikr, intellectual leader. Lah, astagfirullahaladzim. Ini di Denpasar sayang. Di Denpasar ini ya harus menggaya dikit-dikit. Nah ini poinnya terakhir. Habis ini aku tak bagi-bagi sarung. Nanti kalau waktunya masih mengizinkan ya dilanjut. Kalau nggak mengizinkan ya Pak Gun kapan-kapan ngundang lagi. Kayaknya ibu-ibu ini banyak yang ngefan ke aku, Pak Gun. Betul Ibu? I love you semuanya. Alah sing tuwek moh tak balik no. Gini. Loh, lah kita mencontoh Rasulullah ini nanti. Yang mi'rajnya, maksud saya tadi mau menyampaikan sholat itu mi'rajul mukminin, tapi waktunya betul tidak mengizinkan. Jadi harusnya gini Bapak Ibu para jamaah, kita itu diberi pedoman hidup namanya Al-Quran. Semua disiplin ilmu itu ada di situ. Maka harusnya kita itu menjadi kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Ini. Lah sayangnya kita itu terlalu banyak trik tapi kurang action. Kakean teori kurang praktek. Kita itu seperti itu. Lah ironis sekali, yang punya teori, yang punya trik itu kita, tapi yang action malah orang lain.
Semua disiplin ilmu itu ada dalam Al-Quran. Saya sering mencontohkan sederhana saja. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini bicara ibil, onta, berarti ilmu biologi. Wa ilas samai kaifa rufi'at, bicara sama langit, berarti ilmu antropologi. Wa ilal jibali kaifa nushibat, jibal gunung, berarti ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, ard bumi, berarti ilmu geologi. Lengkap sebenarnya kita itu. Lah orang-orang sekarang itu yang dibacakan Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Nah, guru besarnya Fadilatul Mukarram Syekh Google radhiyallahu anhu. Lah ulama dulu itu yang dibaca Quran tapi mempunyai wasbah fikriyah, lompatan pemikiran. Pikirannya itu mampu menjangkau puluhan tahun ke depan. Dasarnya keilmuan dari mana? Al-Quran. Ayat Quran yang bicara tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu kurang lebih ada 869 ayat. Harusnya kita yang jadi kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Bandingkan sekarang dengan Jepang saja, dari segi iptek kita kalah jauh, padahal Jepang itu mayoritas penduduknya agamanya Shinto. Agama apa? Menyembah matahari. Dia punya Tuhan namanya Amaterasu Ohomi Kami. Ya, kita awur sama orang ngerti. Tuhannya punya anak laki namanya Niniki no Mikoto, punya anak perempuan Nini no Mikoto, punya anak laki namanya Makoyoto, anaknya laki namanya Hirohito, anaknya laki namanya Naruto. Nah yang terakhir Ajinomoto. Mereka punya kitab suci, kitab sucinya itu namanya Nihongi Yingiski. Wis to ngandelo sama Nahunja. Siapa ngomong ngawur-ngawur? Bener ora bener, Zarkoni ra ngira ngerti ngene iki. Ngene iki wawasane sak dhuwure profesor ngene iki. Kitab sucinya umat Shinto Jepang itu satu pun nggak ada yang bicara tentang iptek, 100% tentang ritual hubungan dengan Tuhannya. Loh tapi mereka kok menguasai iptek, sedangkan kita yang dalam kitab suci kita ada 869 ayat bicara tentang iptek kok kalah jauh. Coba apa-apa lah Jepang, Suzuki Jepang, Kawasaki Jepang, Mitsubishi Jepang, Honda Jepang, Motorola Jepang, Toyota Jepang, soto Lamongan, sate Madura, loh rudak cingur Surabaya, wingko Babat, jenang Kudus. Loh jadi gak kuntum khaira ummatin tapi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Loh nek soal badokan kita juara, makanya ada istilah fi kulli makan makan. Nah iya kita begitu kok, apalagi yang model-model ngono iku jan kullu syai'in qalu. Wa idza pata'asat qalu. Wa idza pata'alam perqalu. Kalau soal badokan kita juara, tapi teknologi budaya, dalam hal budaya harusnya kita mencontoh bagaimana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang relatif singkat, kurang dari 23 tahun, mampu merubah dua kota besar jahiliyah Makkah dan Madinah menjadi Maragizul Hadarah As-Saqafiyah, Center of Civilization. Understand? Orang ngerti yang ngomong yes. Menjadi pusat peradaban dunia. Bagaimana umat Islam seluruh dunia
berbondong-bondong pengen mendatangi Mekah dan Madinah. Harusnya kita mencontoh itu dong. Lah kita yang mayoritas penduduknya beragama Islam, objek wisatanya bukan milik umat Islam. Betul? Betul? Yang dikenal malah Candi Borobudur. Saya pernah ke Hong Kong itu ditanya, "Where are you from, Mister?" Weh, modelmu kok kayak orang ngandel nih, aku iso bahasa Inggris toh. Lah saya ditanya, ya mungkin dia ngelihat ya memang lagi di Hong Kong, di sana Chinese semua kan. Aku ditanya pas lagi ngobrol tuh, "Where are you from, Mister?" Ya aku ngomong, "I am from Indonesia." Lah begitu saya ngomong dari Indonesia, apa kata dia? "Indonesia, Borobudur is good, Borobudur bagus." Nah aku ya, dia terus cerita Borobudur itu dibangun pada tahun sekian, yang membangun ini raja ini, terus borongannya sekian, semennya habis sekian. Lah ini orang Hong Kong kok paham manakibnya Candi Borobudur. Ya aku malu sebagai orang Islam, aku pengen menonjolkan Islam, maka tak omongin dia, bukan cuma Borobudur yang bagus, but Al-Akbar Mosque is very good. Aku ngomong gitu, oh Masjid Al-Akbar jauh lebih bagus. Dia penasaran, where Al-Akbar Mosque, di mana Masjid Al-Akbar itu? Tak bilangin, in Surabaya. Begitu dia dengar saya ngomong Surabaya, apa kata dia? Surabaya, Ndoli is good. Coba. Padahal itu udah tutup, masih jauh lebih terkenal daripada Masjid Al-Akbar. Lah ini PR-nya kita loh. Ya PR-nya kita punya organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan hanya terbesar di Indonesia, tapi terbesar di seluruh dunia, namanya Nahdlatul Ulama. Ya tugas kita untuk membuktikan kita bukan hanya besar dari segi kuantitas, tapi juga harus membuktikan kualitas. Ngono Pak Bos. Matur suwun, ini mohon izin waktu 23.06 udah habis waktunya. Jadi dengan berat hati berarti nggak ada bagi-bagi sarung. Waktunya. Aku sebenarnya ya siap aku nggowo malam ini, aku siap bagi-bagi 2 kodi. Tapi karena mohon maaf banget waktunya ini saya udah disurati. Mohon maaf kepada yang berkepentingan kalau malam ini waktunya agak melanggar. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Materinya belum selesai Pak Bos, bisa disambung lain waktu kalau udah nikah. Sekali lagi, segala salah, segala khilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.